Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dengan judul Analisis Kasus-kasus Pembelajaran. Langsung saja, bab 2 pembahasan. A. Pengertian masalah belajar. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakkan. Prayitno mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain. Ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan. Belajar ialah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Belajar adalah proses tingkah laku dalam arti luas, ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Sedangkan menurut Gagne bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari definisi dan masalah belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Adapun jenis-jenis masalah atau kasus dalam pelajaran ialah di dalam lingkungan pendidikan. Pembelajaran di kelas merupakan salah satu aspek utama yang harus diperhatikan. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang muncul sebagai problematika yang dapat menghambat proses pembelajaran. Adapun contohnya sebagai berikut. 1. Kurangnya minat belajar. Salah satu masalah utama dalam pembelajaran di kelas adalah kurangnya minat belajar dari siswa. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya motivasi, metode pembelajaran yang tidak menarik, atau kurangnya relevansi materi pembelajaran. 2. Ketidakcocokan metode pembelajaran ialah setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa siswa lebih baik dalam pembelajaran visual, sementara yang lain lebih baik dalam pembelajaran auditori atau kinestik. 3. Gangguan disiplin. Gangguan disiplin di kelas adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh guru. Siswa yang tidak patuh terhadap peraturan kelas atau mengganggu teman sekelas dapat mengganggu konsentrasi dan fokus pembelajaran. 4.
Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, baik itu dalam buku teks, materi pembelajaran, atau fasilitas fisik, juga dapat menjadi problematika dalam pembelajaran di kelas. 5. Tingkat kesulitan yang tidak sesuai. Tingkat kesulitan materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa juga dapat menjadi problematika. 6. Ketidakmampuan memotivasi siswa. Membangkit motivasi siswa dan pembelajaran adalah tantangan lain yang sering dihadapi oleh guru. Siswa yang kehilangan motivasi cenderung kurang berpartisipasi aktif dalam kelas, memiliki kinerja rendah, dan sulit menghadapi tantangan pembelajaran. Dan yang terakhir, ketujuh, ialah keterbatasan waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran yang terbatas menjadi problematika lain dalam proses pembelajaran di kelas. C. Faktor-faktor penyebab masalah dalam pembelajaran. 1. Faktor internal, ialah faktor psikologis. B. Faktor fisiologis. Dan faktor eksternal ialah 1. Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah. B. Faktor keluarga. C. Faktor lingkungan masyarakat. D. Langkah-langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran. Murid yang mengalami masalah belajar perlu mendapatkan bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut nantinya, dan siswa yang mengalami masalah belajar ini dapat berkembang secara optimal. Masalah-masalah dalam pembelajaran harus segera dipecahkan, karena itu bisa menjadi titik kelemahan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Menurut Prayitno, masalah pembelajaran siswa dientaskan melalui 1. Pengajaran perbaikan. 2. Program pengayaan. 3. Peningkatan motivasi belajar. 4. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. 5. Layanan konseling individual. Bab 3. Penutup A. Kesimpulan. Masalah belajar adalah suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh siswa sehingga dapat menghambat kelancaran proses belajarnya. Kondisi tertentu ini dapat berkenaan dengan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak merugikan dan memberikan dampak buruk bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa dengan kemampuan rendah atau biasa-biasa saja, akan tetapi juga dapat dialami oleh siswa dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata normal atau nilai tinggi. Pembelajaran adalah usaha mengorganisasikan lingkungan belajar sehingga memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar tertentu yang akan mendukung pembelajaran itu nantinya. Mungkin cukup di sini dulu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.